Gue lihat cermin tapi siapa di dalam? Mata gue kosong, penuh luka yang dalam. Setiap peluru gue simpan buat akhir. Kalau gue berubah, gue yang tarik picu terakhir. Gak ada hero, gak ada penyelamat. Yang ada cuma orang putus asa dan nekat. Gue tulis cerita ini pakai darah dan rasa, biar dunia tahu gue pernah ada. Suara mereka. Oke, gue nggak tahu kenapa, tapi tempat ini tuh kayak tempat di film horor yang orang-orangnya mati satu-satu. Jangan ngomong gitu. Ya coba lihat deh, gedung gede, sepi, ada suara ayunan lagi. Tinggal tambah petir doang. Tempat ini aman dibanding jalanan. Lo ngomong aman tuh nggak pernah bikin tenang, tau nggak sih? Kalau mau tenang, tidur aja di tengah jalan. Gue heran, lo bisa ngomong sejahat itu, mukanya tetap datar. Minimal pagernya masih utuh. Kalau ada zombie, kita bisa lebih gampang tutup akses masuk. Nah, ngomong kayak gitu kek, berguna dikit. Gue juga dari tadi berguna. Alah, debatable. Kasian ya. Iya. Gue cek dalam. Jangan tinggalin kita gitu aja. Kalau ada apa-apa, lari. Astaga, instruksinya selalu lari. Gue capek banget, sumpah. Dari tadi kamu ngomel terus. Ya, habisnya hidup kita sekarang isinya lari-larian sama zombie. Dulu, kamu larinya cuma kalau telat kelas. Nah itu, gue kangen masalah lama gue. Kita nggak bisa terlalu santai. Lo bisa nggak sih ngobrol tanpa bikin suasana turun? Gue realistis. Enggak, lo tuh negatif. Ini tempatnya lumayan nyaman kan? Lumayan banget malah. Ada kursi, ada ruang atas juga. Kalau ada kasur, gue nikahin tempat ini. Ada ruang asrama di lantai atas. Serius? Gue mau kamar. Belum dicek. Oh iya, hampir lupa. Kita hidup di film zombie. Kalau tiba-tiba ada tangan keluar dari pintu, gue langsung pensiun jadi manusia. Melia, jangan ngomong gitu. Aku serius. Aku tuh takut, tapi dipaksa survive. Semua orang juga takut. Nah, kalau takut, kenapa lo jutek terus? Karena gue nggak mau panik. Ini enak banget. Oke. Enaknya dikurangin dikit. Gue lihat itu ya. Apa? Lo mau ketawa tadi kan? Enggak. Cih, sumpah dia tuh sebenarnya manusia normal. Kayaknya bisa hati-hati nggak sih? Maaf, aku nggak sengaja. Ya elah, cuma kaleng jatuh doang. Suara kecil aja bisa bikin bahaya. Dan ngomel tiap 5 menit.
bikin gue pengen lompat dari gedung. Gue cuma capek harus waspada terus. Kita juga capek kali. Bedanya, gue nggak bikin orang lain repot. Aku udah bilang maaf. Bukan cuma soal maaf. Lo tuh dari tadi nyalahin Cici mulu. Karena dari awal semua jadi kacau gara-gara dia. Oh, ayo deh, mulai lagi. Kalau tadi Rangga nggak Cukup. Rangga milih sendiri. karena dia nolongin Cici. Dan dia tahu resikonya. Lo berubah banget sekarang. Mulai nih. Semua orang bisa berubah. Dulu lo nggak pernah peduli sama siapa-siapa. Jadi, kalian udah saling kenal. Diam. Ya udah sih, gue kan cuma nanya. Gue lapar. Serius gue lapar banget. Makan. Kalau ada makanan, gue juga tahu makan. Tadi masih ada roti kan? Itu bukan makanan. Itu ujian kehidupan. Lo bisa nggak sih nggak lebay 1 menit aja? Gue kelaparan. Orang lapar emang dramatis. Ini makan roti punyaku aja. Ci, sumpah lo tuh malaikat gue. Biasa aja, Mel. Dalam kondisi sekarang, 1 roti itu udah kayak buffet hotel. Gue masih hidup. Sayangnya, Ya ampun, pagi-pagi mulut lo jahat banget. Udah pagi. Pagi banget. Dan gue lapar lagi. Lo tidur atau makan sih pikirannya? Perut gue tuh konsisten. Beda sama hidup gue. Udah lama banget gak lihat pagi setenang ini. karena daerah sini belum rame. Bagus dong. Berarti kita bisa santai bentar. Kamu mau keluar? Makanan kita tinggal sedikit. Sendirian? Lebih cepet. Ya, tapi serem gak sih? Makanya gua yang pergi. Gue ikut. Enggak. Kenapa? Harus ada yang jaga tempat. Lo yakin? Lah gue gak dikasih. Lo panikan. Lo tuh ya, mulut lo tuh. Kalau ada orang asing, jangan langsung percaya. Setelah gue keluar, kalian harus jaga-jaga. Kalau ketemu makanan enak, jangan makan sendiri. Kalau ketemu ayam goreng, gue pikirin. Dia bisa bercanda. Gue masih gak rela makanan tinggal segini. Dari tadi kamu mikirin makanan terus, Mel? Ya emang, kalau zombie gak makan kita, kelaparan yang makan gue. Gue masih iri, lo dikasih pistol. Karena Jaden percaya gue bisa jaga tempat ini.
Ya, nggak usah bangga juga kali. Gue nggak bangga. Cara ngomong lo tuh nyebelin tahu nggak? Kayaknya hari ini lebih tenang ya. Jangan ngomong gitu. Kenapa emang? Lo nggak mau tenang? Pengennya dikejar zombie terus? Ya bukan gitu maksud gue. Gue takut kalau ada yang ngomong tenang, biasanya habis itu langsung chaos. Kalian denger nggak? Iya, Ke belakang. hah? Sekarang. Anjir. Itu zombie apa orang? Aku nggak tahu. Woi, jangan ditembak dulu anjir. Rangga? Rangga? Ya masa tukang galon Anjir, lo masih hidup? belum update ke surga kayaknya. Aku kira kamu Meninggal dengan tampan? Enggak, goblok. Oh, itu siapa? Aduh, ramai juga anak muda zaman sekarang. Berhenti. Oh, jangan ditembak dong, Neng. Saya belum nikah lagi. Hah? Turunin. Dia manusia. Siapa dia? Nama saya Ucup, survivor kece dari blok sebelah. Survivor kece. Nana, kamu lucu. Saya suka. Kenapa dia bawa boneka? Ini namanya Bubu. Teman setia saya sejak dunia belum kiamat. Ya Tuhan. Serius? Gimana caranya lo selamat? Gue juga nggak tahu. Jadi waktu itu gue udah pasrah ya. Terus saya gebuk zombinya pakai galon. Apa? Ini kakek-kakek gila. Galon isi masih berat, efektif buat pertahanan. jadi kakek Ucup yang nolongin kamu. Yoi, gue diselamatin kakek-kakek ungu ini. Ungu adalah warna keberanian. Gak nyambung, please. Kita nggak bisa percaya orang asing gitu aja. Loh, saya tuh mukanya terpercaya. Enggak sih. Makanya gue betah sama mereka. Oh, kakek? Iya, Nona cantik. Kenapa bonekanya dipeluk terus sih, Kek? Bubu harus tetap kece walau kiamat. Anjir, gue suka nih kakek. Aneh. Neng Jutek itu harus lebih banyak ketawa. Nanti cepat keriput loh. Percaya sama kakek Ucup. Nah, bener tuh. Saya nggak jutek. Waduh, kebohongan pertama hari ini. Jadi ya, waktu gue ketemu kakek Ucup tuh, beliau lagi naik sepeda anak kecil. Bensin mahal. Kakek serius naik sepeda kecil. Warnanya pink. Kan cucok. Gue mau malu, tapi beliau udah nolongin gue. Diam. Kenapa lagi sih? Kayaknya ada tamu jelek. Anjir, ada. Kakek, mundur. Tenang. Saya mantan juara lempar cakram RT.
kakek mau ngapain? Bubu, saksikan ini. Anjay. Itu zombie apa DVD player? Kerja sama yang indah banget. Kakek, sumpah, gue sayang banget sama kakek. Gue gak kuat. Nah, tuh kan, senyum dikit jadi cantik. Nggak senyum. Nah, mirip Jaden. Hahaha. Kakek Ucup, serius deh. Umur kakek berapa sih? Rahasia negara. Tidak semua orang tahu ya. Fix. 200 tahun. Kurang ajar. Saya masih muda ya. Muda dari mana, kek? Siapa? Jaden? Anjir, kita kira lo mati. Belum. Kangen gak? Enggak. Halo anak muda dingin. Aduh, ini lebih dingin dari Neng Vika ya. Nah, saya juga bilang apa? Tangan lo kenapa? Tergores. Parah nggak? Biasa. Tergores karena apa? Besi. Sakit? Enggak. Kalau sakit bilang aja. Dulu saya pernah keinjek kambing. Rasanya Kakek itu nggak relevan. Gue cinta lo dikit deh sekarang. Jijik. Dia ngomong jijik aja, auranya kayak mau bunuh orang. Kamu nyari semua ini sendirian? Iya. Lo nggak takut? Takut nggak bikin zombie hilang. Sumpah ya, kalau besok dunia udah normal lagi, gue pengen banget kumpul keluarga. Nggak bakal nyanyain waktu deh. Keluarga lu masih hidup? Keluarga gua aja kagak tahu kemana. Kan itu misalnya. Ah elah, Samsul. Lo kok tahu nama bapak gue Samsul? Lo beneran aman? Aman. Serius? Kenapa sih? Karena muka lo kayak orang habis digebukin satu kampung. Kalau sakit, bilang aja. Gue nggak kenapa-kenapa. Samsul. Jaden? Hei, kamu kenapa? Ya Tuhan, kamu sakit? Enggak. Jangan bohong. Kamu dingin banget. Cici, jangan. Enggak, pasti ada cara lain. Udah beberapa jam. Kenapa kamu nggak bilang? Karena kalian bakalan panik. Gigit? apaan? Anjir, dia digigit. Apa? Dia kena gigit. Jay, Enggak.
Kalau digigit berarti Dia bakal berubah. jangan ngomong gitu. Itu kenyataannya. Belum tentu. Semua yang digigit berubah. Berisik. Pasti ada cara lain. Pasti ada. Gak ada. Woi, santai-santai. Kepala gue sakit. Virusnya mulai jalan. Enggak. Jangan. Kalau dia berubah, kita semua mati. Dia belum berubah. Tinggal tunggu waktu. Cici, Enggak. Jangan ngomong begitu. kalau gue berubah, tembak gue. Enggak. Cici, Aku nggak mau. Kita cari cara lain. Kita cari obat. Kita cari apa aja. Aku nggak bakal nembak kamu. dengerin gue. Kalau gue berubah, gue bisa bunuh kalian. Ci, gue nggak mau jadi monster. Jadi tolong ya. Aku nggak bisa. Jayden, Ci, menjauh dari dia. Woi, Jay. ya Tuhan. Aku di sini. Jangan dekat. Gue gak kuat. Dia mulai berubah. Enggak, kamu kuat. Lihat mata gue. Ambil pistol gue. Aku nggak mau. Ci, Aku nggak bisa bunuh kamu. gue harus jujur sekarang. Gue suka sama lo. Lucu ya. Kiamat dulu baru gue berani ngomong. Jangan ngomong kayak gitu. Dari awal gue perhatian sama lo. Bukan karena kasihan. Gue emang suka. Berhenti. Tolong berhenti. Gue takut nyakitin lo. Dan Rangga, Iya bro. Bro, lo sahabat gue. Gue minta tolong. Kalau gue udah gak ada, jagain Cici. Jangan ngomong kayak orang mau mati, anjir. Gue serius. Ci, tembak sekarang. tembak aku, Ci. Tidak. Jayden. Kenapa? Kenapa harus kamu?
Gue bakalan jagain dia, bro. Hujan turun di malam itu, semua berubah dalam satu waktu. Kota mati, manusia hilang dan aku kehilangan kamu. Lampu lorong redup, suara langkah makin dekat. Tangan penuh darah tapi aku masih kuat. Semua orang panik, dunia mulai rusak. Zombie di luar sana bikin napas sesak. Aku tutup luka ini pakai kain hitam, biar mereka tenang walau hidup tenggelam. Tatapan makin kabur, badan mulai dingin. Di tengah hujan deras aku cuma pengen pulang, tapi gak ada rumah, semua udah hancur. Jeritan di jalanan jadi suara yang campur. Teman satu persatu mulai hilang arah dan aku sadar umurku tinggal sebentar. Jangan pergi, aku belum siap sendiri di tengah dunia yang menyeramkan ini. Kenapa harus kamu yang pergi? Hujan malam menangis bersamaku saat zombie datang merenggut dirimu. Lorong gelap jadi saksi bisu tentang kita yang tak bisa bersatu. Aku teriak tapi dunia membisu. Peluk terakhir tak mampu menahan waktu, dan kini hanya kenangan itu yang hidup di kepalaku. Suara sirine hilang di telan malam. Asrama sunyi tapi terasa kelam. Aku lihat matamu mulai berubah, tapi senyummu masih berusaha ramah. Kau bilang tembak aku sebelum terlambat, tapi jariku lemah dan hati terasa berat. Aku gak kuat kehilangan lagi. Di dunia ini semua pergi silih berganti. Zombie terus datang tanpa rasa iba, sedangkan aku cuma ingin kamu tetap ada. Hujan di jendela seperti ikut menangis saat tubuhmu perlahan jadi dingin dan habis. Kalau nanti aku gak kembali, jangan ikut hancur bersamaku. Tetap hidup walau dunia udah mati. Hujan malam menangis bersamaku saat zombie datang merenggut dirimu. Kenangan kita tertinggal pilu di antara darah dan suara peluru. Walau dunia ini mulai membeku, aku tetap ingat semua tentangmu. Dan jika besok aku menyusulmu,